inspirasi. Siaran Pedesaan Kiprah Indonesia. Produksi Radio Republik Indonesia Palangkaraya. Ya, pendengar, selamat malam, berjumpa kembali bersama saya Sunario Kennedy dalam acara siaran pedesaan untuk edisi hari ini, Minggu 15 Agustus 2021. Pendengar, sebagaimana biasa, kami temani Anda dengan perbincangan pada malam hari ini bersama seorang narasumber yang memang sudah ahli di bidangnya dari Universitas Palangkaraya dan akan membicarakan topik tentang budidaya perikanan di wilayah Provinsi Kalimantan Tengah, di mana kita ketahui di Provinsi Kalimantan Tengah memang sangat potensial untuk melakukan budidaya di sektor perikanan sebagai salah satu penyumbang gizi keluarga, dan ini memiliki sesuatu yang sangat mudah dan murah bila kita mau dan ingin melakukannya. Telah hadir di studio saat ini pendengar Dr. Insinyur Uras Tantulo MRC. Selamat malam Pak Uras. Selamat malam Pak Sunario Kennedy. Terima kasih sudah menerima kami di sini untuk bersama-sama Bapak menyampaikan materi terkait budidaya perikanan ini. Iya, dan seperti yang kita ketahui ya, sebagian besar wilayah Provinsi Kalimantan Tengah ini terdiri dari danau, rawa dan sungai ya. Betul, Pak. Tentu sangat berpotensi sekali untuk dilakukan budidaya sektor perikanan ini. Dan tersebar pula di berbagai daerah ya, tidak saja untuk masyarakat pesisir, tapi untuk masyarakat yang tinggal memang di kawasan danau dan usahanya memang melakukan budidaya ikan. Ya, perikanan darat, Pak. Perikanan darat ya. Istilahnya perikanan darat. Betul. Meskipun ikan itu di air. Ya, betul, di air karena sumber daya perikanannya berada jauh di atas daratan. Jauh di atas daratan ya. Ya. Tidak di pinggir laut. Ya, betul, Pak. Baik. Dan saat ini pula Pak Uras ya, juga sedang dilakukan adanya kuliah kerja nyata bagi mahasiswa ya. Ya, secara daring ya. Secara daring dengan berbagai disiplin ilmu. Ya, salah satunya tadi mungkin banyak ratusan orang yang memang memiliki keahlian di bidang perikanan ini. Ya, betul Pak. Ada ya mahasiswa KKN dari jurusan perikanan juga. Jurusan perikanan juga. Kemampuan di bidang perikanan. Memiliki kemampuan di bidang perikanan. Iya. Barangkali itu hal yang menjadi pokok permasalahan dan akan disampaikan oleh Dr. Insinyur Uras Tantulo MSc pada kesempatan hari ini. Silakan. Baik, terima kasih Pak Sunario Kennedy atas kesempatan yang sangat baik sekali pada malam hari ini. Para pendengar siaran RRI Pro 1 Palangkaraya dimanapun berada, teristimewa yang berada di desa-desa dan juga para mahasiswa yang melaksanakan KKN tentunya di desa, walaupun melakukan KKN secara daring, tapi mereka juga menyiapkan beberapa materi terkait dengan apa yang kita bicarakan malam ini, yaitu terkait materi dengan budidaya perikanan. Izinkan saya memperkenalkan diri tadi, walaupun sudah disebut, saya mungkin mengulang lagi. Nama saya Uras Tantulo, saya dosen pengajar di jurusan perikanan Fakultas Pertanian Universitas Palangkaraya. Nah, pada kesempatan ini saya akan memberikan beberapa hal terkait topik kita malam ini yang berkaitan dengan budidaya perikanan, Pak Kennedy ya. Iya. Nah, selalu ada pertanyaan, apa sih budidaya perikanan begitu ya? Nah, budidaya perikanan ini sangat penting ya, sebagai salah satu komponen dari ketahanan pangan sebenarnya. Kalau kita melihat masyarakat Kalimantan Tengah ini
saya boleh katakan setiap hari pasti makan ikan. Betul. Ya, makan ikan setiap hari, pagi, siang, sore, ya paling tidak makan ikan kering begitu Pak ya. Iya. Itu adalah merupakan sumber protein utama selain misalnya daging, telur. Nah, kalau kita bicara sumber protein, daging dan telur itu mungkin termasuk barang yang cukup tanda kutip mewah begitu ya. Betul. Yang harus didatangkan dari luar, mungkin dari Banjarmasin, bahkan dari Jawa. Nah, berbeda dengan ikan ini dengan gampang kita bisa dapatkan dari perairan kita, sumber daya perairan kita yang berisi ikan yang sangat melimpah, sungai, danau, bahkan rawa sekalipun. Iya. Ada ikan papuyu, ada ikan gabus dan sebagainya. Dan itu bisa kita pancing, bisa kita tangkap, begitu. Nah, tetapi ada permasalahan karena jumlah manusia semakin bertambah, kemudian kebutuhan akan ikan semakin bertambah, di mana kebutuhan ikan ini 52 kg per orang per tahun, Pak. Bisa kita bayangkan. Amerika Cukup itu tinggi, ya? Iya, tinggi. Amerika itu 100 memang tinggi, Jepang 100 kg. Tapi kita 52 kg, Kalimantan Tengah itu di atas rata-rata nasional yang hanya 35 kg. Per tahun. Memperlihatkan betapa pentingnya ikan ini sebagai sumber protein bagi kita, untuk kecerdasan anak kita, untuk keberadaan masa depan sumber daya manusia kita ke depan. Iya. Nah, permasalahan apa, Pak? Ini yang sangat penting. Kerusakan lingkungan akibat aktivitas manusia itu merusak sumber daya Ekosistem. ya, ekosistem perikanan kita. Sungai menjadi dangkal, sungai teracuni dan sebagainya. Kemudian ada lagi hal penting, illegal fishing, menangkap dengan listrik, alat terlarang. Betul, Pak, alat terlarang dengan salambau yang menangkap semua ikan kecil. Bahkan saya mendengar ada beberapa nelayan mengatakan penangkapan itu menggunakan jaring yang sangat kecil, bahkan ikan yang berukuran berapa senti juga ditangkap, Pak. Iya. Nah, kalau semua ditangkap, ikannya habis. Memang pemerintah sudah mulai melakukan semacam pencegahan, bahkan law enforcement begitu ceritanya. Ya, melalui undang-undang illegal fishing. Tapi memang itu memerlukan proses yang cukup memakan waktu. Nah, sementara sumber daya perikanan kita terus semakin berkurang. Salah satu alternatif adalah dengan melakukan pemeliharaan ikan atau budidaya ikan. Nah, ini selain illegal fishing tadi, pendekatannya budidaya ikan. Karena untuk supaya jangan sampai kita kekurangan ikan, maka dari penangkapan ikan, maka salah satunya adalah alternatifnya adalah budidaya ikan. Budidaya, ya. Budidaya ikan ini sebenarnya Sangat mudah dan murah. sangat mudah dan murah, Pak. Yang penting ada wadah untuk menampung air, kemudian ada ikannya dan ada pakannya. Jadi itu air, ikan dan makanannya. Makanannya, iya. Ya. Nah, air kita masukkan di satu wadah, kemudian ikan kita masukkan, kemudian kita beri pakan. Nah, tentu saja ada aturan-aturan yang harus kita pelajari teknis budidayanya begitu. Iya. Itu bisa kita dapatkan sebenarnya sekarang kalau kita buka YouTube, Pak, itu banyak materi terkait dengan budidaya ikan ini. Betul. Ya, kita bisa ikuti ya. Kita sering mendengar budidaya ikan dalam ember. Ikan lele misalnya gampang sekali dipelihara. Ya, Pak ya. Kita masukkan di dalam ember, kemudian ada kita beri tanaman, kemudian kita kasih pakan, dan ikan lele akan tumbuh dengan cepat. Dan kita bisa memanennya dalam waktu misalnya relatif yang singkat, misalnya 2-3 bulan. 3 bulan, iya. Ya, betul, Pak. Nah, dan selain sebagai sebagai sumber pangan, itu juga sebagai sumber Sumber protein. protein dan juga sumber pendapatan. Nah, ini yang menjadi sangat menarik sekali kita di pedesaan ini. Kita menunggu paman-paman yang dari bawa sepeda motor itu, Pak ya. Iya. Itu membawa ikan ke kampung. Sekarang saya boleh katakan bahwa di desa-desa sekarang pada sumber daya perairannya ada, tempat memeliharanya ada, lahannya ada, tetapi Pak,
kok ikan masih beli begitu ya? Ikan masih beli dari mana-mana, ya. Ini masih beli dari paman-paman yang jual apa itu? Ya kalau memang ini ya nggak salahnya beli ya. Tapi kalau kita punya sumber daya ini supaya kita bisa menghemat pengeluaran, barangkali kenapa nggak pelihara ikan begitu ya? Iya. Ya seperti sayur-sayuran juga bisa didampingi dengan budidaya ikan. Nah cuma memang teknis budidayanya ini yang harus dipelajari, harus dipahami dengan baik supaya jangan sampai budidaya ikan kita itu gagal. Nah sekali lagi, jadi ada jenis-jenis ikan yang kita bisa pelihara. Ikan rawa misalnya, ikan betok atau ikan papuyu, itu sudah bisa pelihara. Kita sudah 3 tahun ini Pak punya program di Desa Pilang di Pulang Pisau. Itu melakukan budidaya ikan rawa gambut Pak. Nah air gambut itu kan asam Pak ya, asam sekali begitu. Tapi ada ikan-ikan yang bisa hidup di sana. Ternyata ada ikan betok misalnya, ikan haruan. Nah kita sudah mengajari masyarakat di Pilang untuk melakukan budidaya ikan betok. Dan kita melatih mereka untuk melakukan pembenihan, penyuntikan budidaya ikan secara semi buatan namanya. Jadi ikan induk ikan kita suntik, kemudian kita kawinkan antara jantan dan betina dan menghasilkan benih, kemudian benihnya itu dibesarkan oleh masyarakat di kolam-kolam plastik. Nah ini sudah berjalan 3 tahun. Selain ikan betok, kita juga memelihara ikan lele dan ikan gurami dan cukup berhasil. Dan masyarakat di sana kelihatannya memang sangat antusias untuk melakukan itu, begitu ya. Karena memang ikan ini, terutama ikan betok, ternyata sangat laku Pak sebenarnya. Nah, bagaimana sebenarnya baik itu perguruan tinggi, kemudian masyarakat desa dan pemerintah juga, terutama dinas terkait itu melakukan upaya pembinaan yang terus menerus yang dilakukan kepada masyarakat, terutama pendampingan. Ya pendampingan ini yang sangat penting. Masyarakat kita ajari budidaya, tapi kalau tidak didampingi, nah ini menjadi persoalan juga. Mungkin mereka berhasil 1 kali, tapi kemudian untuk kontinuitasnya, sustainability-nya itu yang menjadi permasalahan. Begitu kita bantu masyarakat untuk melakukan, mereka ketika ditinggalkan itu tidak berlangsung. Perlu ada upaya pendampingan yang terus menerus. Nah begitu Pak, jadi budidaya ikan sangat penting dan masyarakat sebenarnya bisa diajari dengan baik, tapi memang perlu keseriusan yang kita lakukan, terutama tadi masalah pendampingan. Betul-betul kita memang harus pendampingan dan diawasi dalam prosesnya. Betul Pak. Jadi mereka juga bertanya, memang ini mungkin agak sedikit terkait dengan keberadaan pemerintah daerah juga. Misalnya mereka minta, Pak ini sekarang PPL tidak ada lagi Pak, kita kesulitan ini katanya. Kita tidak tahu tempat di mana bertanya. Kalau dulu Pak kan ada banyak petugas lapangan, penyuluh lapangan ya Pak ya. Nah sekarang katanya agak kurang Pak, kami nggak pernah dikunjungi oleh penyuluh lapangan. Nah barangkali itu sebabnya kami dari perguruan tinggi juga berusaha untuk mendampingi, dan mahasiswa-mahasiswa KKN kita ini juga barangkali merupakan salah satu komponen yang cukup penting bagi untuk mendampingi masyarakat di dalam program-program pedesaan. Ya begitu Pak ceritanya. Jadi kalau di Kalimantan Tengah ini sangat-sangat potensi sekali Pak Uras ya, biar bisa dikembangkan budidaya perikanan ini. Betul Pak, di berbagai daerah, tidak saja di daerah Pilang contohnya. Itu salah satu contoh ya. Ya itu hanya salah satu contoh bagaimana budidaya ikan itu bisa dilakukan di desa-desa. Karena memang sumber daya perikanan itu ada banyak di desa, seperti sungai, danau, dan rawa gambut juga. Betul, rawa gambut. Air gambut itu bisa digunakan untuk memelihara ikan yang memang cocok untuk yang tinggal di sana, seperti ikan betok, ikan haruan itu Pak. Ikan betok, ikan haruan, ikan kapar misalnya. Bisa ikan kapar, iya betul. Nah sekarang kita lihat ikan haruan misalnya, itu kan Pak nilai ekonominya sangat tinggi. Ya, kita bicara albumin misalnya. Ya albumin itu kan sumber protein yang merupakan bisa mengobati luka dan sebagainya, dan itu digunakan di dunia kedokteran dan di rumah sakit sangat diperlukan. Nah kalau kita bisa pelihara ikan haruan ini, kemudian kita ekstrak albuminnya, itu luar biasa, sumber perekonomian yang cukup signifikan sebenarnya. Dalam hal budidaya perikanan ini di wilayah Kalimantan Tengah, saya tertarik tadi ada satu permasalahan
kekurangan adanya tenaga pendamping. Betul Pak, ya. Kekurangan adanya tenaga pendamping. Adakah rencana dari pihak Universitas Palangkaraya khususnya Fakultas Perikanan ini untuk menggandeng pihak lembaga terkait agar ini bisa menjadi suatu kolaborasi yang bagus dalam hal budidaya perikanan ini, sehingga masyarakat tidak saja bergantung kepada alam, melainkan menyediakan sendiri tentang berbagai jenis ikan yang dapat dikonsumsi oleh masyarakat lokal itu sendiri, bahkan bisa diproduksi hingga keluar daerah. Ya, kita memang sudah melakukan banyak kegiatan kerjasama dengan pemerintah daerah dalam hal ini, baik melalui ada pendanaan dari BRG misalnya kemarin seperti yang saya ceritakan di Pilang. Kemudian kita bersinergi juga dengan pemerintah daerah terutama terkait dengan lembaga dinas perikanan maksud saya. Iya. Nah seperti di Kapuas kita juga bersama dengan FAO, Food Agriculture Organisasi dari PBB, itu mereka tertarik sekali dengan perikanan darat, bagaimana kita mengkonservasi, merehabilitasi perikanan darat, dan bersama-sama dengan Dinas Perikanan, dan sebentar lagi kami akan membuat bersama-sama dengan FAO dan pemerintah Dinas Perikanan Kabupaten Kapuas untuk membuat peraturan daerah terkait dengan perikanan, termasuk juga budidaya perikanan ini, terkait melindungi sumber-sumber daya perikanan, karena memang pemerintah daerah sana menyadari bahwa sumber daya perikanan darat itu sangat penting selain perikanan laut, Pak ya, karena kita lihat sungai sangat panjang, danau-danaunya luar biasa. Nah kita khawatir ke depan itu akan menjadi semakin rusak sehingga perlu rehabilitasi. Kemudian dari kami perguruan tinggi juga mempunyai keinginan, kami sudah mempersiapkan sedang memproses kampus lapangan di daerah Kelampangan misalnya, karena kebetulan saya adalah juga kepala pusat studi penelitian perikanan dan ekosistem maritime bersama-sama dengan LPPM. Kami sedang merencanakan untuk mengembangkan kampus lapangan, Pak. Iya. Nah, kampus lapangan ini nanti juga mengajari masyarakat, selain mahasiswa kita ajari masyarakat juga untuk sebagai inkubator nantinya untuk di bidang perikanan ini. Nah, jadi memang sudah ada usaha itu, nanti kita bisa kembangkan juga ke kabupaten-kabupaten lain seperti di daerah Gunung Mas itu, Pak. Ada daerah Balai Benih yang menggunakan sakata juri itu namanya? Sakata juri. Nah, itu ada itu air di sana dam. Betul, Pak. Jadi sumber daya perikanan cukup melimpah, itu bisa sebenarnya kita gunakan sebagai upaya untuk mengembangkan perikanan di daerah tersebut. Kita sudah juga, dan kita harapkan nanti ada MOU, ada kerjasama yang barangkali nanti bisa berkembang di bidang budidaya perikanan. Mahasiswa kita juga sudah melakukan magang di Gohong misalnya. Nah ini sebagai salah satu upaya nanti bersama-sama dengan masyarakat itu bisa mengembangkan budidaya di bidang perikanan ini, Pak. Termasuk KKN yang sedang kita lakukan, itu selalu ada. Selalu ada program-program yang terkait dengan perikanan. Oke. Tadi juga saya tertarik, ada disinggung oleh Pak Uras terkait dengan adanya penangkapan ikan. Betul. Nah, kalau tidak salah saya dengar di Kuala Kapuas ini sudah diberlakukan, tapi kita belum tahu apakah sudah efektif atau tidak. Nah, ada jenis dan ukuran ikan yang bisa ditangkap. Nah, melalui peraturan daerah. Nah, apakah kira-kira bisa lagi mendorong pihak pemerintah, Kota Palangkaraya misalnya atau daerah lain, agar masyarakat itu tidak sembarang tangkap ikan dengan ukuran sampai ukuran terkecil
Nah ini tujuannya mungkin untuk menghindari kepunaan tadi, Pak Horas. Betul Pak. Wah, ini luar biasa Pak Kennedy, Pak Sunario Kennedy ini juga memahami sebenarnya di bidang perikanan tangkap ini terkait dengan illegal fishing Pak ya. Iya, illegal Memang, fishing. Ukuran itu sangat mempengaruhi. Kita bisa bayangkan Pak, ukuran kecil itu benih itu adalah apa? Calon untuk apa? Memasuki sumber daya perairan, dia menjadi ikan yang nanti berpotensi untuk menjadi ikan dewasa. Menjadikan dewasa, ya. Nah, Belur ikan itu ya. Ya, kemudian yang kita potensi untuk dikonsumsi, untuk ditangkap sebagai sumber protein tadi. Nah, kalau itu terputus, putusnya kenapa? Salah satunya adalah karena alat tangkap yang tidak selektif. Ikan kecil itu tertangkap semua, atau menggunakan apa? Racun atau ya. listrik. Ikan kecil semua akan mati. Nah, kalau ikan kecil mati, ya mana yang akan menjadi besar kan? Pertanyaan begitu. Iya. Kan dibuatlah larangan ikan kecil tidak boleh ditangkap. Kita tahu Pak, seperti ikan papuyu, ikan haruan itu kan ini kecil-kecil ditangkap untuk dijadikan makan apa? Konsumsi begitu. Konsumsi. Padahal belum waktunya gitu. Kemudian yang besar itu Pak kan yang dewasa itu sudah siap bertelur. Nah, itu tertangkap dengan telur-telurnya. Bayangkan Pak. Iya. Ya, kalau dengan telurnya itu berapa ribu calon anak ikan yang akan dilahirkan tertangkap. Habislah. Makanya tidak heran kalau itu terus menerus kita lakukan, ikan kita itu semakin kecil, semakin sedikit jumlahnya, juga ukurannya semakin kecil. Kita ingat cerita dulu, ikan yang ditangkap tuh Pak besar-besar katanya. Besar-besar ya. Sekarang mana? Nggak ada lagi. Nah, ini bisa kita bayangkan. Susah dicari ya. Nah, kita menghargai pemerintah daerah yang apa membuat peraturan daerah terkait ini. Memang walaupun ya dari segi mungkin law enforcement-nya atau penerapannya masih ada bolong-bolong begitu, tapi itu tidak jadi soal. Jadi kalau sudah ada apa aturannya itu memang paling kita mengingatkan masyarakat dan memberikan apa ya, warning kepada masyarakat bahwa ini ada aturan gitu. Iya. Dan mereka tidak boleh sembarangan menangkap ikan. Nah, untuk daerah Palangkaraya barangkali itu juga memang harus diberlakukan. juga ada patin sungai di daerah Katingan, walaupun sekarang sudah mulai juga berkurang. Nah, jadi potensi-potensi ikan itu sebenarnya bisa kita kembangkan karena memang itu secara teknis sudah bisa dibudidayakan, sudah bisa dibenihkan. Karena persyaratannya ikan yang budidayakan itu harus bisa dibenihkan. Kalau enggak, kita harus terpaksa mencari benih dari luar dan itu tidak murah begitu. Kemudian yang kedua, dia bisa memakan makanan yang kita buat, yang komersil, yang pakan yang kita bisa bikin sendiri. Dan kemudian dia bisa hidup di air di mana air itu didapatkan di daerah tersebut. Ya. Nah, sekarang kita punya air gambut. Air gambut ini hanya ikan tertentu yang bisa hidup. Yang bisa kita sudah pernah coba, ikan patin bisa Pak. Kemudian ikan betok bisa, ikan haruan bisa. Tapi kalau ikan nila, ikan mas belum bisa. Nah, kita pelihara yang bisa saja gitu. Ya, ikan mas itu di Kahayan masih bisa, di Karambar kita punya banyak masyarakat. Itu saya punya informasi perputaran uang untuk di Karamba itu untuk pakan saja 2 miliar per hari Pak. Coba bisa bayangkan. Luar biasa. Itu luar biasa potensi ekonominya juga. Nah, kalau itu kita juga bisa bawa ke daratan, misalnya untuk ikan air gambut itu juga luar biasa sebenarnya. Ya. Nah, memang budidaya ikan ini memerlukan pakan yang harganya cukup mahal, tapi kami sudah melatih masyarakat juga untuk menggunakan bahan lokal seperti membudidayakan maggot yang dari ulat dari lalat tentara itu Pak, itu ternyata bisa. Nah, untuk pakan ikan. Untuk pakan ikan, untuk mengganti tepung ikan. Nah, hanya saja memang perlu proses misalnya dikomersialisasi atau dibuat tepung. Nah, ini yang masih belum. Kalau tekniknya sudah bisa, hanya saja bagaimana meyakinkan masyarakat bahwa itu menguntungkan untuk budidaya atau ada investor atau apapun yang bisa mengembangkan secara komersial begitu. Iya, saya juga mendengar Pak kesulitan terutama petani kita ya, peternak ikan keramba atau kolam misalnya
terkait dengan sumber pakan ternak. Ya, Nah, ya, sumber betul, pakan Pak. ternak ini memang harus didatangkan dari luar dan harganya cukup mahal. Betul. Dan itu yang membuat suatu ketika harga ikan kita cukup tinggi. Ya, betul. Cukup tinggi karena kesulitan pakan ternak. Betul. Adakah upaya dari pihak lembaga ataupun Universitas Palangkaraya sendiri dengan bekerja sama pemerintah daerah melalui lembaga terkait agar masyarakat ini tidak kesulitan sumber pakan ternaknya? Betul, Pakan ikan. Pak. Betul, ini terus terang Pak ya, untuk produksi budidaya ikan sama seperti ternak lainnya, Iya. itu 60% dari biaya operasionalnya itu pakan, Pak. Kita bisa bayangkan, 60-70% pakan, hanya beli pakan. Kenapa pakan mahal? Karena memang didatangkan dari luar, itu yang pertama. Kemudian sumber penyusunnya atau nutrisinya adalah proteinnya berasal dari tepung ikan yang harus mungkin diimpor, Iya. atau jagung yang juga mahal, juga kadang-kadang kacang kedelai yang mungkin juga harus diimpor. Nah, ini memang bahan penyusunnya sudah mahal sehingga pabrik-pabrik itu kemudian menjualnya dengan mahal. Itu satu karung itu berapa? 40 kilo itu 350.000. Iya. Nah, jadi cukup mahal. Nah, memang sudah ada upaya tadi seperti yang saya sampaikan, kita mencari sumber alternatif untuk sumber protein pakan ini. Salah satunya adalah budidaya maggot misalnya. Iya. Dan itu bisa dengan murah karena menggunakan bahan yang ada di sekitar kita, sampah-sampah. Tentunya ini juga membantu proses pembuangan sampah organik kita, Pak. Bisa digunakan untuk menumbuhkan lalat maggot yang kemudian menjadi sumber protein untuk pakan. Pakan ternak ya. Pakan ternak itu kalau maggot kering itu 60% Pak, proteinnya sangat tinggi sebenarnya. Nah, itu bisa jadi sumber tepung kalau diupayakan atau diproduksi secara mahal, saya kira itu luar biasa begitu potensinya. Dan kemudian kita juga menggunakan mencacah bahan-bahan tanaman, Pak. Yang namanya biomass. Biomass seperti tanaman-tanaman air misalnya, kayak apu yang tumbuh di air, itu bisa kita gunakan untuk sumber protein. Dan itu sudah kita ajarkan juga kepada masyarakat pembudidaya ikan. Sudah sering kita melakukan penyuluhan yang kita berikan kepada masyarakat. Cuma hanya saja memang karena dia bersifat penyuluhan kadang-kadang tidak sustainable. Nah, ini memang perlu direncanakan secara sistematis, melibatkan banyak pihak yang kemudian bisa menghasilkan bahan alternatif untuk pakan ini. Paling tidak separohnya lah. Kita bisa bayangkan misalnya produksi pakan ikan itu kita bisa dari 60%, kalau kita sampai 30% saja itu udah luar biasa, Pak. Udah luar sangat biasa, untung sebenarnya petani. Nah, selama ini kan kita terus terang saja ikan banyak dari luar, sehingga produksi ikan kita ini mahal, Pak. Mahal, sehingga kalau bersaing dengan ikan yang dari Kalimantan Selatan, karena masyarakat di Kalimantan Selatan mereka sudah bisa bikin pakannya sendiri. Sudah bisa bikin pakan sendiri. Bisa bikin pakan sendiri alternatif. Nah, ini yang harus kita kita bikin terobosan bagaimana masyarakat di Kalimantan Tengah juga bikin pakan sendiri. Iya. Ya, supaya bisa bersaing dari dengan dari luar. Baik. Sangat menarik sekali perbincangan kita, Pak Horas ya. Iya, betul, Pak. Terkait tentang budidaya perikanan di Kalimantan Tengah ini. Nah, yang terakhir mungkin harapan Bapak dengan adanya para mahasiswa yang sudah berada di lapangan ini, meskipun dalam kondisi pandemi COVID-19 ini, apa yang diharapkan dengan adanya mahasiswa KKN kita di lapangan terhadap para petani-petani ikan kita agar budidaya perikanan di Kalimantan Tengah atau di beberapa wilayah di Kalteng ini bisa menjadi meningkat, Pak. Silakan. Ya, terima kasih, Pak. Mahasiswa yang berangkat KKN adalah mahasiswa yang saya boleh katakan tahun terakhir, di mana mereka sudah menempuh berbagai semester kompetensi yang terkait dengan bidangnya, termasuk bidang budidaya perikanan ini. Nah, jadi mereka sudah mempunyai kemampuan, kompetensi yang sebenarnya mumpuni begitu diterjunkan. Nah, kita berharap mereka bisa melakukan mencari permasalahan-permasalahan yang dihadapi masyarakat, termasuk untuk budidaya ikan ini, apa permasalahan mereka di sana, dan kemudian bisa membuat program-program dalam rangka memecahkan
persoalan itu. Walaupun dilakukan secara daring, mereka bisa membuat semacam petunjuk atau semacam semacam guideline ya Pak ya, untuk melakukan suatu kegiatan, misalnya budidayakan sesuai dengan potensi yang ada di sana, apa yang bisa dilakukan. Yang sederhana misalnya budidayakan dalam ember, atau ada pekarangan yang bisa dibikin kolam plastik, kemudian melakukan budidayakan di sana. Dan dengan keahliannya mereka kemudian berlaku sebagai agen perubahan ya. Agen perubahan yang nanti bisa menstimulasi masyarakat, merubah mindset masyarakat bahwa mereka mampu untuk menggunakan sumber daya alam yang ada di sana untuk kemajuan, untuk meningkatkan ekonomi mereka, selain yang seperti kita tahu sementara mereka sering melakukan masyarakat desa itu sering melakukan kegiatan-kegiatan yang bersifat tidak sustainable, tidak berkelanjutan untuk anak cucu kita ke depan, bisa melakukan penambangan yang mungkin ya termasuk merusak lingkungan dan sebagainya, menebang hutan dan sebagainya. Nah, sementara ada sumber daya alam yang bisa bersifat berlangsung sampai berapa tahun ke depan, menjamin keberadaan anak cucu kita. Saya kira itu Pak. Secara kontinu ya. Secara kontinu itu kata kuncinya. Pembangunan yang berkelanjutan yang kita harapkan. Sustainable ya. Ya, sustainable development. Ya, artinya potensi-potensi daerah Kalimantan Tengah ini khusus dari sektor perikanan memang sangat menjanjikan. Betul Pak. Untuk peningkatan ekonomi masyarakat dan juga peningkatan gizi keluarga. Betul, itu selain gizi keluarga bisa juga dijadikan sumber pendapatan. Ya. Baik, terima kasih para pendengar dan narasumber saya pada malam hari ini. Terima kasih Pak Sunaryo. Dr. Insinyur Uras Tantulo MSI telah datang secara langsung dan hadir ke studio bersama kita dalam perbincangan budidaya perikanan di Kalimantan Tengah. Dan kita harapkan agar masalah perikanan di Kalimantan Tengah ini, khususnya kebutuhan masyarakat yang lebih dari 50 kg per tahun per kapita atau per orang per kapita bisa dipertahankan. Bahkan ditingkatkan Pak. Atau ditingkatkan lagi. Betul. Pendengar, demikian perbincangan saya dengan Bapak Dr. Insinyur Uras Tantulo dalam siaran pedesaan kali ini. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Kita berjumpa kembali dalam topik yang berbeda pada waktu dan gelombang yang sama. Demikian siaran pedesaan Kiprah Indonesia, produksi Radio Republik Indonesia Palangkaraya.